Halo Sobat Info dong, selamat datang di channel yang gak cuma kasih info, tapi juga ngajak kamu mikir kritis bareng. Sobat Info dong, pernah kebayang nggak? Ada seorang nenek sebatang kara yang buat makan sehari-hari aja harus nunggu belas kasihan tetangga. Atau seorang bapak pemulung yang dari pagi sampai malam ngorek sampah cuma buat nukar botol plastik dengan sebungkus nasi. Atau mungkin seorang anak kecil yang hidupnya di lampu merah, perutnya lebih sering keroncongan daripada kenyang. Buat mereka, makan itu bukan lagi soal gizi, tapi soal gimana caranya biar besok masih bisa hidup. Sekarang, coba bayangin pemerintah datang dan bilang bukan cuma anak sekolah, tapi mereka semua, para lansia, pemulung, sampai anak jalanan, bakal dapat makan bergizi gratis setiap hari. Ini bukan sekadar wacana loh, ini adalah arah kebijakan baru yang skalanya raksasa. Sebuah perluasan program bantuan sosial yang belum pernah ada sebelumnya di Indonesia. Kebijakan ini bahkan sudah ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025. Tapi, pertanyaannya, apa benar janji ini bakal sampai ke piring mereka? Gimana caranya pemerintah mendata jutaan orang yang seringnya nggak kelihatan di data administrasi? Dan yang paling penting, duitnya dari mana buat biayain mimpi sebesar ini? Yuk, kita bahas bareng-bareng. Sobat Info dong, program makan bergizi gratis, atau kita sebut aja MBG, mulai digulirkan secara bertahap di awal tahun 2025. Di fase pertamanya, program ini memang identik sama sekolah. Fokus utamanya adalah anak-anak dari PAUD sampai SMA, plus ibu hamil dan menyusui, biar mereka dapat gizi yang cukup. Tujuannya keren, melawan stunting, bikin anak-anak lebih fokus belajar, dan investasi buat sumber daya manusia kita dari awal. Tapi ternyata, visi di baliknya jauh lebih besar dari sekadar gerbang sekolah. Sejak awal, Presiden Prabowo Subianto kabarnya sudah kasih arahan kalau program ini ujung-ujungnya harus bisa merangkul semua yang butuh. Beliau nggak mau ada rakyat Indonesia, apalagi yang kondisinya paling rentan sampai tidur kelaparan. Nah, dari situlah program ini diperluas gede-gedean. Jadi, ini bukan rencana dadakan, tapi lebih kayak merealisasikan cetak biru yang udah disiapin. Pemerintah nggak berhenti di sekolah aja. Lewat Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025, pintu program ini dibuka lebar-lebar. Siapa aja yang sekarang bisa dapat? Wah, daftarnya panjang dan benar-benar menyasar mereka yang paling butuh. Ada para lansia, terutama yang hidup sendiri. Ada pemulung, anak jalanan, dan anak-anak putus sekolah. Para penyandang disabilitas juga masuk daftar. Bahkan, jangkauannya sampai ke para pejuang di komunitas kita. Guru-guru sekolah, negeri, swasta, sampai honorer juga ikut dapat. Kader PKK dan posyandu yang jadi ujung tombak kesehatan di lingkungan kita pun ikut dapat. Target akhirnya nggak main-main, 82,9 juta orang. Itu hampir sepertiga total penduduk Indonesia loh. Perluasan ini mengubah MBG dari program gizi anak sekolah menjadi salah satu jaring pengaman sosial terbesar dalam sejarah kita. Sobat Info dong, visi besar jelas butuh fondasi kuat, baik itu aturan hukum maupun duitnya. Memperluas program MBG ke puluhan juta orang di luar sekolah itu super rumit, dan pemerintah menyiapkannya lewat dua pilar utama. Pilar pertama adalah aturan mainnya. Pemerintah sudah mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang tata kelola program MBG. Perpres ini jadi dasar hukum yang mengatur semuanya, dari siapa yang berhak dapat, standar gizinya gimana, sampai cara distribusi dan pengawasannya. Adanya aturan setingkat perpres ini nunjukin kalau pemerintah serius banget. Ini bukan lagi sekadar program coba-coba, tapi perintah negara. Pilar kedua yang selalu jadi sorotan, anggaran. Untuk tahun pertama implementasi di 2025, pemerintah memperkirakan butuh dana sekitar 71 triliun rupiah dari APBN. Angka ini sendiri udah jumbo dan jadi sinyal kalau program ini prioritas banget. Tapi, dengan target yang makin dikebut, angka segitu kemungkinan besar gak akan cukup. Pemerintah sadar betul, buat bisa ngasih makan 82,9 juta orang, komitmen anggarannya harus jauh lebih besar. Terus, duitnya dari mana?
Katanya sih dananya bakal datang dari kombinasi beberapa strategi. Salah satunya lewat penghematan dan realokasi anggaran. Pos-pos belanja negara yang dianggap kurang produktif bakal dipangkas dan dialihkan buat mendanai MBG. Ini semacam penajaman prioritas, di mana uang negara difokusin lagi buat kebutuhan paling dasar rakyat. Skema pendanaan untuk beberapa tahun ke depan juga mulai dibicarakan supaya program ini bisa jalan terus dan nggak putus di tengah jalan. Ini menunjukkan kalau MBG dilihat bukan sebagai biaya, tapi investasi jangka panjang buat manusia dan stabilitas sosial. Oke, pertanyaannya gimana caranya masak dan ngirim puluhan juta porsi makanan setiap hari ke seluruh pelosok Indonesia? Jawabannya ada di sebuah inovasi bernama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, atau disingkat SPPG. SPPG ini bukan dapur umum biasa. Ini adalah konsep dapur modern yang standar, pusatnya produksi dan distribusi MBG di tingkat lokal. Pemerintah berencana membangun jaringan puluhan ribu SPPG di seluruh Indonesia. Totalnya ada sekitar 28.200 unit yang dibutuhkan, tersebar di daerah terpencil hingga perkotaan padat. Untuk daerah terpencil, tertinggal, dan terluar, atau 3T, sudah diidentifikasi butuh sekitar 8.200 unit, dan pembangunannya jadi prioritas. Ratusan unit di daerah ini ditargetkan mulai beroperasi akhir tahun 2025. Sementara di kota-kota besar, targetnya sekitar 20.000 unit. Pemerintah cukup ambisius. Harapannya, seluruh jaringan SPPG ini bisa beroperasi penuh sekitar Maret atau April 2026 supaya bisa melayani target 82,9 juta penerima. Fungsi SPPG ini lebih dari sekedar masak. Pertama, SPPG jadi benteng quality control. Di sini, menu, kebersihan bahan baku, sampai proses packing dipastikan seragam dan aman. Penting banget buat mencegah masalah keracunan makanan. Kedua, SPPG jadi penggerak ekonomi lokal. Ini bagian kerennya. SPPG ini diarahkan untuk menyerap bahan baku dari sumber-sumber lokal, beras dari petani setempat, telur dari peternak tetangga, ikan dari nelayan terdekat. Jadi uang program ini nggak lari ke pusat, tapi muter di ekonomi desa dan kabupaten. Efeknya bisa kemana-mana. Pendapatan petani naik, peternak dan nelayan sejahtera, UMKM pangan juga ikut hidup. Ketiga, SPPG menciptakan lapangan kerja baru. Buat mengoperasikan puluhan ribu dapur, jelas butuh banyak banget tenaga kerja. Ini bisa jadi sumber penghasilan baru yang signifikan, terutama di daerah-daerah yang angka penganggurannya tinggi dengan potensi penyerapan hingga ratusan ribu orang. Jadi, SPPG bukan cuma mesin logistik, tapi juga mesin pemberdayaan ekonomi dari akar rumput. Sobat Infodong, di balik data statistik dan anggaran triliunan, inti dari program MBG ini sebenarnya ada di dampak kemanusiaannya. Emangnya, apa sih arti piring makanan bergizi yang datang rutin buat mereka yang hidupnya serba nggak pasti? Buat para lansia yang hidup sendiri, program ini adalah soal perhatian dan harga diri. Di usia senja, tenaga buat kerja udah habis. Banyak dari mereka yang buat masak aja udah nggak sanggup. Ketergantungan sama orang lain jadi satu-satunya pilihan. Dibayangi cemas, hari ini bisa makan apa? Program MBG memutus rasa cemas itu. Makanan yang terjamin tiap hari bukan cuma soal gizi, tapi pesan kalau negara hadir dan gak melupakan mereka. Buat para pemulung dan pekerja informal, sepiring nasi gratis ini punya arti ekonomi yang gede banget. Penghasilan mereka kan gak tentu, seringnya cuma cukup buat makan hari itu. Dengan adanya MBG, beban pengeluaran terbesar mereka, yaitu makan, jadi hilang. Uang yang tadinya habis buat nasi bungkus adanya, sekarang bisa disisihkan. Mungkin buat beli obat, buat benerin atap rumah, atau buat seragam sekolah anak. Ini jaring pengaman sosial yang nyata. Cerita yang paling ngena mungkin datang dari anak-anak jalanan. Buat anak yang gedenya di jalan, lapar itu udah kayak teman sehari-hari. Ini nggak cuma nyiksa fisik, tapi juga ngerampas masa depan. Kurang gizi kronis itu merusak perkembangan otak secara permanen. Anak lapar nggak mungkin bisa belajar. Program MBG buat mereka adalah kesempatan buat hidup normal. Ini bukan sekedar makanan,
tapi bahan bakar buat otak mereka. Kesempatan buat tumbuh sehat kayak anak lain. Ini adalah cara negara bilang ke anak-anak yang terpinggirkan, masa depan kalian juga penting. Dari sini kita lihat, MBG bukan sekedar program bagi-bagi makanan. Ini adalah kebijakan yang dampaknya berlapis, ngasih martabat buat lansia, ruang napas ekonomi buat pekerja rentan, dan harapan buat anak-anak yang terlupakan. Sobat Info dong, visinya program memang keren, tapi jalan buat mewujudkannya penuh tantangan. Suksesnya program ini nggak cuma diukur dari gede-gedean anggaran, tapi dari kemampuannya menjawab 3 pertanyaan penting. Tantangan pertama, data. Mendata siswa di sekolah itu gampang, tapi gimana cara mendata lansia di gang sempit, pemulung yang nomaden, atau anak jalanan tanpa KTP? Mereka ini populasi tak kasat mata. Tanpa data yang akurat, bantuan bisa salah sasaran. Pemerintah nggak bisa cuma andalkan data kependudukan biasa, tapi harus turun ke bawah, melibatkan RT RW, kadar posyandu, dan komunitas yang berinteraksi langsung dengan mereka. Tantangan kedua, logistik. Ngirim makanan ke sekolah alurnya jelas, tapi gimana ngirim ke lansia yang terbaring di kasur? Apa bakal ada layanan antar ke rumah? Buat pemulung, apa bakal ada titik distribusi di dekat TTA? Buat anak jalanan, apa ada mobil keliling? Beda target, beda cara distribusinya. Salah desain, makanan bisa basi di jalan atau nggak sampai sama sekali. Tantangan ketiga yang jadi hantu di setiap program bansos, pengawasan. Dengan duit triliunan dan rantai pasok yang panjang, celah buat korupsi itu gede banget. Gimana cara mastiin kualitas bahan baku nggak disunat? Gimana ngawasin biar nggak ada dapur fiktif? Gimana menjamin nggak ada monopoli pengadaan bahan pangan? Ini butuh pengawasan berlapis, gak cuma dari lembaga negara kayak BPK, tapi juga dari kita, masyarakat. Perlu ada kanal pengaduan publik yang gampang, aman, dan responsif. Menjawab 3 tantangan ini, data, distribusi, dan pengawasan akan jadi penentu apakah MBG akan jadi warisan sukses atau malah jadi cerita gagal yang mahal. Sobat Info dong, kita udah lihat gimana program makan bergizi gratis ini bertransformasi jadi kebijakan sosial super besar dengan niat merangkul kelompok paling rentan. Payung hukumnya ada lewat Perpres nomor 115 tahun 2025. Komitmen anggarannya jumbo dan infrastrukturnya dibangun melalui ribuan dapur modern, yaitu SPPG. Niatnya sangat mulia, ngasih martabat buat lansia, keringanan buat pemulung, dan harapan buat anak-anak yang terlupakan. Tapi seperti yang kita bahas, tantangannya juga nggak kalah besar, terutama soal data, distribusi, dan pengawasan dari penyelewengan. Program ini adalah pertaruhan besar buat kesejahteraan sosial Indonesia. Kalau berhasil, ini bisa jadi lompatan bersejarah. Kalau gagal, pelajarannya bakal sangat mahal. Nah, sekarang giliran kalian nih Sobat Info dong. Menurut kamu, apa sih tantangan terbesar yang bakal dihadapi di lapangan? Dan gimana cara terbaik kita sebagai warga buat ikut ngawal program ini biar benar-benar sampai ke yang membutuhkan? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, subscribe channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan info-info penting lainnya. Karena di sini bukan cuma kasih info, tapi info dong.